Oke, baik teman-teman ya, kita akan mau menjelaskan dari alat ini ya. Kemarin saya udah review secara singkat ya di video saya sebelumnya ya. Nah, kali ini saya mau membahas ya teman-teman ya. Saya mau membahas, ini saya buang dulu ya teman-teman ya. Nah, bukan saya nggak mengikuti peraturan COVID ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan dari alat ini ya teman-teman. Nah, saya mendapatkan rekomendasi ini dari YouTube ya, dari YouTube katanya ini bagus ya teman-teman ya, hasilnya katanya bagus. Nah, harganya ini 1.700.000 teman-teman, harganya 1.700.000. Nah, apa yang kita dapatkan ini teman-teman? Nah, di sini ada namanya LWM308C dan ini kita mendapatkan yang namanya ini satu, itunya lagi dipakai ya teman-teman ya, lagi dipakai ini receivernya, dan ini satu. Jadi saya ngambil yang dua ya teman-teman. Nah, apa yang kita dapatkan teman-teman? Nah, ini dapat 3 ya, dapat 3. Kenapa 3 teman-teman ya dapatnya? Karena alatnya ada 3, jadi casnya masing-masing. Tetapi kita nggak dapatkan ini ya teman-teman, nggak mendapatkan kepala buat casannya. Jadi kita cuma dapat seperti kabel data. Nah, kabel datanya ini berupa micro C ya ini ya, micro C ya, yang jadi masih yang lama ya, belum tipe C ya. Jadi masih yang lama ya. Jadi hampir sama ini sama vape ya casannya ya. Nah, kemudian ini kita dapat 3 teman-teman. Nah, ini fungsinya teman-teman ya, fungsinya teman-teman. Nah, ini disarungkan teman-teman buat pengaman. Jadi kalau jatuh atau gimana pun nanti nggak terlalu ini ya teman-teman. Nah, dari informasi yang saya peroleh teman-teman ya, ini tahan sampai 5 jam. Tapi pas kita ngecas itu cuma berkisar sekitar 2 jam, 3 jam atau 4 jam untuk ngecasnya. Jadi nggak secepat kita ngecas HP ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa ya, apa lagi yang kita dapatkan teman-teman ya. Nah, ini kalau buat kamera teman-teman, buat kamera, yang buat HP udah saya colok ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mendapatkan mic clip on ya. Mic clip on ini ada 2 teman-teman ya, ada 2. Kemudian kenapa 2? Karena ininya 2 ya, mic clip onnya tuh ada 2. Kemudian teman-teman ya, kemudian kita mendapatkan apa ini namanya, seperti ini penjernih suara sama jepitannya. Ini juga saya dapat 2 dan saya pakai ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kalau kita buat kamera teman-teman ya, jadi untuk cantolan di kameranya. Nah, kalau di HP manfaatin seperti ini aja nih, seperti ini ya. Nah, saya gantungan seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian itu aja yang bisa direview dari kelengkapan dari alat-alat ini ya teman-teman. Ya sebenarnya sih sederhana ya teman-teman, sederhana. Alat ini sederhana. Nah, kemarin juga saya nge-reviewnya kurang lengkap ya, kurang lengkap. Jadi kita mau tes katanya sih sampai 50 meter ya, sampai 50 meter. Jadi di sini nih perlu saya jelaskan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nih di sini menandakan kalau misalnya lampunya hidup, itu berarti aplikasinya ini lampunya hidup ya teman-teman ya. Nah, itu artinya aplikasinya bukan aplikasi, jadi alat ini sedang hidup ya. Nah, kemudian di sini ya, di sini teman-teman ya, di sini ada layar kecil ya, jadi menandakan ada sinyal, terus ada baterai, kemudian ada MHS-nya, jadi MHZ-nya ya. Jadi kayak frekuensinya teman-teman. Jadi antara frekuensi ini sama receivernya itu harus sama teman-teman. Nah, jadi di sini yang A, yang B. Nah, yang B kan masih saya ini ya, masih saya masih saya simpan. Jadi saya nggak pakai dua-duanya. Nah, kemudian kalau receivernya itu ada 2 teman-teman lubangnya ya, ada 2 lubangnya. Nah, kalau yang ini mic clip onnya, yang clip onnya ini cuma 1 teman-teman ya. Nah, kemudian ini fungsinya apa teman-teman ya? Fungsinya ini kalau kita mau cantolin misalnya buat apa ya, jadi ini buat dicantolin gitu ya, buat dicantolin. Jadi buat teman-teman ya, menurut saya sih bagus ya, tapi untuk jaraknya saya belum tahu ya. Nah, sama-sama kita cek ya teman-teman. Oke ya, saya akan mundur jaraknya ya, saya akan mundur beberapa. Nanti mungkin saya zoom ya, biar saya lebih kelihatan ya gitu ya. Oke, ini jarak saya ini sudah sekitar, arahin ke gua Jun.
udah jarak sekitar 1 meter. Nah 2 meter teman-teman ya, 2 meter. Dan kemudian ini udah jarak 3 meter teman-teman ya, udah jarak 3 meter. Ini alat masih saya pegang biar dekat ya ke antara receivernya sama alatnya ya teman-teman. Nah kemudian ya teman-teman, ini saya sudah jarak sekitar 5 meter ya teman-teman. Masih kedengaran atau tidaknya nanti kita lihat hasilnya ya. Nah kemudian ini udah jarak sekitar 6 meter lebih ya, 6 meter, mungkin udah 10 meter ya teman-teman ya. Nah oke. Nah kemudian ini saya mundur lagi, ini sudah sekitar 20 meter kali teman-teman ya. Jadi alat ini ya teman-teman, alat ini sangat cocok untuk sosial eksperimen teman-teman. Sangat buat ngeprank ya, sangat cocok banget. Dan kedua buat podcast teman-teman, buat podcast. Nah kenapa saya katakan buat podcast itu apa namanya ya, buat podcast itu jadi karena clip on-nya ada 2 ya, clip on-nya ada 2, jadi gimana ya, jadi jarak antara kamera sama kita itu kan biasanya lumayan jauh ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan kalau cuma kita pakai clip on biasa itu bakalan nggak kedengeran teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ya teman-teman, ini buat ini ya, maaf teman-teman, suara kita mau buat sosial eksperimen, podcast, ataupun buat wawancara sih, atau mau lebih jernih, saya rekomendasi endorse ya teman. Saya bukan di endorse ini, saya cuma mereview teman-teman. Saya cuma mereview alat ini bagaimana. Nah, juga mendapatkan review dari lainnya bahwa ini ya bela-bela 7.700.000. Motornya di Indonesia itu adalah PT Denka. Ada yang tanya-tanya, bila bisa di kolom komentar ya teman-teman. Jadi lebih enak, lebih real, nanti saya akan jawab sebisa saya jawab ya. Nah kemudian teman-teman ya, di sini saya sudah berjarak, saya coba mundur kembali, suara jelas atau enggaknya ya. Meter. Jadi bukan ngeprank, sosial eksperimen. Strategis maksudnya ini antara sinyalnya ini sama sinyal si receivernya itu bisa saling menangkap, jadi sebisa mungkin jangan tertutup banget ya. Jadi maksudnya jangan ini, jadi masih bisa kejangkau sama alat ini ya teman-teman ya. Jadi biar lebih ini ya, lebih bagus hasilnya. Jadi nanti kalau misalnya tertutup, paling jaraknya itu berapa meter doang teman-teman ya. Nah mungkin itu aja ya teman-teman review dari alat ini ya teman-teman. Nah alat ini sih simple ya, simple banget ya alat ini. Nah kalau dilihat sih udah kayak pot ya, udah kayak pot ini, kayak buat kita ngepet ya, ngepet ya. Nah kemarin saya ngecas ini ya, teman saya bilangnya ini adalah pet ya. Nah ini bukan pet ya. Nah jadi ini simple sih, jadi enak dipegang. Ada kemarin saya yang 250.000 saya review dari ini, katanya sih bagus, tapi yang namanya produk itu ya semakin mahal otomatis kualitas semakin ada dong ya.
Jadi nggak mungkin harga murah kualitas bagus. Nah, itu bukan hukumnya teman-teman ya. Jadi jadi dapat saya simpulkan nih teman-teman ya. Saya simpulkan bahwa alat ini simple ya, simple. Mengenai hasil itu terserah teman-teman mau ambil ini atau enggak ya. Jadi buat podcast teman-teman ataupun buat prank ataupun sosial eksperimen, ini sangat cocok teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe video ini ya, biar saya lebih semangat untuk memberikan informasi mengenai YouTube ataupun memberikan informasi-informasi mengenai apapun itu yang mungkin bermanfaat kepada teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa bagikan video ini ya teman-teman, bagikan video ini ke teman-teman YouTuber lain ataupun maksudnya YouTuber pemula. Jadi biar bisa mereka mereview, artinya mereview, bisa mereka merekomendasikan ataupun memakai alat ini ya. Saya bukan endorse ya teman-teman, saya bukan endorse, saya hanya cuma pengguna ya. Jadi sepeser pun saya nggak dibayar ya. Nah kemudian teman-teman ya, Mall Ciputra Citra Raya ya. Nah bisa teman-teman lihat nih ya, bisa teman-teman lihat nih. Ini teman saya yang biasa saya nemenin saya. Ini Mall Ciputra ya teman-teman. Ya kenapa saya ngambil di sini? View-nya bagus teman-teman ya, view-nya bagus. Nah ketika teman-teman mau buat film cerita pendek ataupun apapun itu, di sini sangat bagus teman-teman. Nah apalagi buat TikTok teman-teman. Nah rencana saya buat TikTok juga nih teman-teman. Nah follow TikTok saya ya teman-teman di PamSyeb ya, sama di nama YouTube-nya ya. Jadi follow ya teman-teman ya, biar kita bisa saling berbagi ya. Nah kemudian follow juga di Instagram-nya. Oke teman-teman ya. Nah itu aja mungkin dari saya teman-teman ya. Jadi boleh nanti kalau misalnya teman-teman mau berkolaborasi dengan saya ataupun saya bisa berkolaborasi kepada teman-teman, silahkan komen di kolom komentar. Bye bye.